Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai calon investor muda, berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Investasi Syariah dengan tema Investasi pada Saham Syariah. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan karakteristik saham syariah. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Membeli saham artinya membeli sebuah perusahaan, membeli sebuah bisnis dari berbagai macam sektor. Contohnya, Pak Andi adalah pemilik tunggal sebuah cafe shop senilai 100 juta rupiah. Pak Andi membutuhkan tambahan modal sebesar 100 juta lagi untuk ekspansi atau perluasan usahanya. Akhirnya Pak Andi menerbitkan 20 lembar saham yang masing-masing sahamnya satu lembarnya seharga 5 juta yang nanti akan dibeli oleh 20 investor. Saat ini, Cafe and Resto Pak Andi bernilai 200 juta rupiah. Namun, Pak Andi membagi sebagian kepemilikannya dengan pemegang saham yang lain. Pak Andi memiliki 50% saham dan yang 50% sahamnya akan dimiliki oleh para investor. Dengan demikian, yang modal awalnya 100 juta rupiah akan menjadi 200 juta rupiah. Apa sih keuntungan memiliki saham? Ketika tadi dicontohkan bahwa 50% saham dimiliki Pak Andi, 50% saham dimiliki oleh sejumlah investor yaitu 20 orang. Ketika pada tahun itu, contohnya pada tahun 2018, restoran tersebut mendapatkan laba senilai 20 juta, maka hasil laba itu akan dibagi dua, yaitu kepada Pak Andi dan kepada sejumlah investor. Laba itulah yang disebut dengan dividen atau imbal hasil. Dividen yaitu laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham sesuai dengan bagian kepemilikannya. Karena 50% otomatis 20 juta dibagi dua, masing-masing mendapat 10 juta rupiah. Ada juga resiko dari memiliki saham. Namun jika rugi, maka akan mengurangi aset dari perusahaan. Tidak ada dividen karena perusahaan mengalami kerugian. Keuntungan menjual saham juga ada, namanya capital gain. Gain adalah keuntungan dari selisih transaksi beli dan jual. Misal, investor tadi, salah satu investor dari 20 tadi membeli saham masing-masing harganya 5 juta. Kemudian dia menjual sahamnya kepada Pak Andi kembali dengan harga 7,5 juta. Berarti gain atau keuntungan selisih transaksi yang ia dapatkan senilai 2,5 juta rupiah. Inilah yang disebut dengan capital gain. Namun juga ada yang namanya capital loss atau kerugian dari selisih transaksi beli dan jual. Contohnya, salah satu investor tadi menjual sahamnya yang awalnya dia beli harganya 5 juta, dijual seharga 4,5 juta. Otomatis mengalami kerugian sebesar 500.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan capital loss. Jadi minimum transaksi pembelian atau penjualan saham di Bursa Efek Indonesia adalah 1 lot. 1 lot setara dengan 100 lembar saham menurut Bursa Efek Indonesia. Untuk saham syariah sendiri menggunakan akad syirkah atau musyarakah. Ada syirkah inan, syirkah mufawadah, syirkah wujuh, syirkah abdan, dan syirkah mudharabah. Syirkah adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Saham dikatakan sesuai syariah jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi bukan untuk berspekulasi. Untuk lebih amannya, saham-saham yang syariah telah terlist dalam Jakarta Islamic Index. Saham syariah adalah bukti atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.
termaktub dalam pasal 3 Fatwa DSN MUI dan tidak termasuk dalam saham yang memiliki hak-hak istimewa. Sebagaimana telah difatwakan oleh DSN MUI nomor 40/DSN-MUI/10/2003, yaitu terkait pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal. Dalam struktur dan kinerja saham syariah, ada tipe-tipe saham syariah. Saham syariah terbagi atas emiten perusahaan publik aktif dan emiten perusahaan publik pasif. Untuk yang perusahaan publik aktif ditelaah sesuai dengan peraturan OJK nomor 17/PJOK.04 tahun 2015. Sedangkan yang perusahaan publik pasif sesuai dengan peraturan nomor 2K1. Baik saham, emiten atau PP yang sesuai dengan peraturan nomor 2K1 dan PJOK nomor 17 akan dimasukkan ke dalam DES atau daftar indeks syariah. Sedangkan untuk kriteria kegiatan usaha yang termasuk ke dalam saham syariah adalah perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, meliputi perjudian, perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan permintaan atau penawaran palsu, kemudian bank berbasis bunga, atau perusahaan pembiayaan berbasis bunga. Kemudian jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, maisir, maupun lainnya. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang atau jasa yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang bukan karena zatnya. Terakhir yaitu melakukan transaksi yang mengandung unsur swap. Ketika perusahaan bebas dari hal-hal yang memang bertentangan dengan prinsip syariah, maka bisa masuk ke dalam DES atau daftar efek syariah. Adapun dasar hukum saham syariah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang Pasar Modal. Berikut peraturan pelaksanaannya, semua diatur dalam Bapepam LK. Jika sekarang adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian peraturan OJK nomor 17/PJOK/04/2014 tentang penerbitan saham syariah dan efek syariah. Dan juga Bapepam LK yang kini OJK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah, yaitu peraturan nomor 2.K1 tentang kriteria dan penerbitan DES, kemudian peraturan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah, dan penerbitan nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 dijadikan acuan berinvestasi saham yang aman. Undang-undang ini otomatis diatur dan diawasi oleh OJK. Kemudian untuk saham, penanaman saham bisa dikatakan saham itu bukan judi, asal semuanya atau mungkin tata caranya tetap bersandar pada Fatwa DSN MUI nomor 80. Apakah saham itu mahal? Jawabannya tidak. Kita bisa berinvestasi saham dengan membeli harga yang paling murah. Jadi kalau kita menggunakan yang namanya iPodGo atau aplikasi untuk transaksi jual beli saham, kita bisa melihat berbagai macam harga saham, analisis fundamental, analisis teknikal dari saham. Jadi silahkan bagi Anda yang mau mencoba belajar atau mungkin melakukan transaksi bisa mengakses aplikasi iPodGo. Pada mekanisme investasi saham syariah, di mana saham adalah surat berharga yang berbentuk selembar kertas yang menunjukkan bahwa pemilik surat atau kertas tersebut adalah pemilik sebuah perusahaan. Karena sifatnya yang berharga, maka saham dapat diperjualbelikan. Ilustrasinya sebagai berikut. Pasar saham adalah tempat di mana saham diperjualbelikan. Misalkan pembeli ingin membeli saham, bisa langsung datang ke pasar saham tersebut dengan membawa uang dan nantinya pembeli akan mendapatkan selembar saham tersebut. Itu kalau secara langsung, namun sekarang pembelian saham itu bisa dilakukan secara online. Jadi pembeli tidak usah langsung
ke pasar saham, namun bisa lewat online. Kita punya aplikasi itu kita gunakan untuk bertransaksi. Kemudian terbentuknya harga saham di pasar modal Indonesia sama halnya seperti mekanisme terbentuknya harga barang atau jasa di pasar konvensional. Pada umumnya yaitu disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Contohnya pada transaksi konvensional, ada pembeli, ada penjual. Ada penjual yang melakukan penawaran seharga 25.000 dan pembeli yang melakukan permintaan dengan harga 20.000 rupiah, dan nanti akan terus terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Contoh transaksi saham dicontohkan pada pembelian saham BNI Syariah, di mana ada bid sama offer antara pembeli dan penjual. Penjual memberikan penawaran harga Rp25.000, sedang pembeli memberikan permintaan sebesar Rp20.000. Keadaan pergeseran dari harga ini akan terus berlanjut hingga keduanya mendapatkan keseimbangan atau persamaan harga. Nah, ini adalah mekanisme terbentuknya harga saham, di mana bid dan offer terus mengalami pergerakan, hingga nanti antara pembeli dan penjual sama-sama mendapatkan harga yang sama sesuai sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan. Adapun cara berinvestasi saham syariah, nanti investor akan datang ke perusahaan efek untuk melakukan pembukaan rekening efek. Jika sudah memiliki rekening efek, maka investor bisa melakukan transaksi sendiri secara online system. Jadi investor bisa melakukan baik penawaran maupun pembelian dari sebuah saham. Jadi semuanya dipermudah dengan online system. Jual beli saham di pasar modal itu sama seperti jual beli di pasar tradisional. Ada barang, ada penjual, ada pembeli, dan ada kesepakatan harga. Sedangkan pada instrumen saham syariah dan perkembangannya di Indonesia, instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan utang, surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas, tanda bukti utang, maupun lain sebagainya yang memang sudah ditetapkan oleh Bapepam LK sebagai efek. Adapun jenis-jenis saham, ada saham preferen dengan karakteristik sebagai berikut. Kemudian ada saham biasa yang terbagi atas 3 hak. Kemudian saham treasury, di mana saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali. Dan ada beberapa alasan kenapa harus ada saham treasury. Berikut adalah tabel jumlah saham syariah dalam daftar efek syariah, per tahun 2016. Dari 2012, 2013 terus mengalami perkembangan hingga per 2016 ada saham syariah yang terdaftar dalam DES sejumlah 354. Sekarang pastinya sudah bertambah lagi. Poin terakhir yaitu Jakarta Islamic Index. JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia, yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Sama seperti ISI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES dan juga OJK. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen ISI telah tercatat selama 6 bulan terakhir.
Kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. Dan keempat, 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. Untuk Jakarta Islamic Index, 30 saham syariah paling liquid yang diluncurkan tahun 2000. Untuk Jakarta Islamic Index lagi ada kriteria kualitatif, yaitu mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 20 tentang larangan investasi pada usaha perjudian, pada lembaga keuangan konvensional yang ribawi, usaha yang memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman haram, usaha yang memproduksi dan mendistribusikan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudorot. Ini dilarang dalam Jakarta Islamic Index mengacu pada fatwa DSN MUI. Kemudian ada Global Islamic Index. Ini adalah beberapa perusahaan yang dilarang masuk ke dalam jajaran JII. Perbankan konvensional, perusahaan yang menerbitkan atau memproduksi alkohol, tembakau, perusahaan perjudian, kemudian industri persenjataan, asuransi jiwa konvensional, peternakan, pengemasan, pemrosesan dan penjualan dari daging babi, atau sektor usaha lain yang bersentuhan dengan usaha-usaha yang dilarang dalam Islam. Nah, ini ada trading practice clean, di mana dalam aktivitas investasi saham kita harus menghindari yang pertama yaitu buy najasi, kedua cornering, ketiga day trading, 4 margin trading, 5 derivatif, 6 short selling, dan 7 insider trading. Beberapa akan saya jelaskan nanti, tidak semua. Ini yang day trading. Day trading ini biasanya memonitor bursa, membeli dan menjual saham berdasarkan fluktuatif harga harian. Jadi setiap hari itu hanya melihat dari pergerakan saham, kalau pas mahal-mahalnya dijual. Perharinya itu ya day trading. Kalau margin trading itu pembelian saham menggunakan uang yang dipinjam dari broker saham. Trader membayar bunga atasnya dan karena itu terlarang margin trading. Kemudian ada derivatif, option, dan future. Option itu pembelian hak untuk membeli atau menjual saham atau suatu komoditi di masa mendatang pada harga tetap. Sedangkan short selling ini adalah transaksi yang melibatkan resiko besar yang hampir tidak memiliki batas. Selain itu, dari sudut pandang syariah, seseorang tidak boleh menjual apa yang tidak dimiliki. Ditutup dengan tips mudah untuk memilih saham. Pilihlah saham-saham perusahaan yang produknya setia Anda gunakan setiap harinya. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.